Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-122. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-122 hari ini adalah saham BBKP. Saham BBKP naik 21,42%, closing di 340. Dia berhasil melewati PBH di 290 dan didukung oleh kenaikan volume yang sangat tinggi. Kemudian skornya juga sudah bagus, secara middle trendnya juga sudah up dengan daya beli hampir 90%. Untuk kenaikan dari BBKP selanjutnya, kita menggunakan chart secara weekly, di mana di sini teman-teman perhatikan kalau di weekly saham BBKP punya resisten di 312 dan itu pun telah berhasil ditembus olehnya, dan oleh sebab itu kita lebih jauh lagi melihat chart dari BBKP yaitu menggunakan monthly chart. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa BBKP telah naik kurang lebih 39,34% sejak penurunannya yang cukup dalam di area 80 kalau tidak salah. Dan teman-teman perhatikan bahwa saham BBKP masih memiliki resisten kuatnya di 344 dan harus ditembus besok untuk terus melanjutkan kenaikan menuju target jauhnya yaitu ke 745. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini atau yang mau mengejar saham ini, buy on breakout di 344 dengan target jauhnya ke 745. Tetapi teman-teman ingat, kalau setelah dia breakout misalnya ke 346, 348, 350 namun dia turun lagi di bawah 344, langsung teman-teman cut loss, karena memang saham ini telah naik cukup besar hari ini 21% lebih, sehingga ada risk yang menghantui di saham BBKP. Tapi kalau misalkan 344 ini berhasil dijebol dan kuat bertahan, maka teman-teman bisa pakai yang tadinya R atau resistance sekarang menjadi support terkuatnya yaitu di 344. Kemudian setelah BBKP kita review, selanjutnya kita review saham Kimia Farma. Hari ini ditutup naik 8,12% di harga 3460, telah melewati PBH di 3380 dan berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 3790. Kalau kita lihat secara indikator, skornya sudah 7, daya belinya 93%, volumenya very high, walaupun secara middle trend masih bergerak sideways, tetapi karena dia telah berhasil closing di atas PBH di 3380 yang tadinya menjadi resistance, sekarang telah menjadi support terkuatnya. Jadi kalau selama dia masih bertahan di atas 3380, teman-teman boleh hold target selanjutnya ke 3790. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum sempat beli saham KF, manfaatkan momentum pullback ketika besok mungkin dia open di area 3380 sampai dengan 3400. Teman-teman bisa memanfaatkan untuk membeli saham Kimia Farma. Selanjutnya akan kita review adalah saham PIVA. Ya, sekali lagi PIVA juga sama, memiliki kenaikan 6,21% di harga 940 dan telah berhasil menembus PBH di 925, sehingga PIVA masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju 40 hari harga tertinggi ke 1035, kurang lebih ada 4,2% potensial profit. Dan teman-teman bisa batasi stop loss jika saham PIVA turun di bawah 925. Area buy 925 sampai 940. Kalau mau pasang SL bisa pasang SL di 885 yang mana itu adalah PBL. Tapi itu jaraknya cukup jauh sehingga teman-teman bisa perhatikan kembali atau memperhitungkan kembali risk rewardnya
apakah boleh tidak kalau jual di 885 teman-teman siap untuk menanggung risiko sebesar itu. Tetapi sekali lagi, karena saham Piuva ini adalah salah satu saham yang punya volatilitas yang tinggi dengan bid offer yang kadang tebal, kadang tiba-tiba hilang, sehingga teman-teman harus tetap waspada beli saham ini. Kemudian saham farmasi selanjutnya adalah saham Inaf, di mana juga berhasil menembus PBH di 3350, tadi dia closing di 3410 dan skornya sangat sempurna ya. Skornya 9, daya belinya 100%. Kemudian volumenya juga very high dan berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target ke 3770. Batasi stop loss jika turun di bawah 3350. Area buy untuk teman-teman 3350 sampai dengan 3410 teman-teman bisa pakai. Kalau dia turun di bawah 3350 langsung teman-teman cut loss. Selanjutnya kita punya saham SMBR, di mana hari ini naik 7,14% di harga 1050 dan terus mengejar PBH di 1140. Bagi teman-teman yang mungkin tadi sudah membeli saham ini, boleh kawal terus SMBR dengan target ke 1140. Batasi stop loss di area 980 atau lebih jauh di 920 adalah white line-nya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat membeli saham ini, teman-teman masih boleh beli kalau dia break dulu di 1114 atau di 1115. Teman-teman buy on breakout dengan target ke 1140. Sekali lagi teman-teman, hitung risk and rewardnya sendiri. Apakah lebih enak buy on breakout atau teman-teman wait and see terlebih dahulu, tunggu di area 980 untuk reakumulasi saham SMBR. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 122 hari ini adalah saham HMSP, di mana saham ini telah bergerak naik ya, secara middle trendnya juga sudah up, skornya 8, bagus, daya belinya 91%. Kemudian VPA-nya very high, sehingga saham HMSP masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan ke level selanjutnya. Di mana kalau teman-teman perhatikan sendiri, PBH di 1620 telah berhasil dilewat, yang mana itu juga merupakan harga tertinggi selama 40 hari dari saham HMSP. Sehingga kalau kita mau lihat lebih jauh saham HMSP, kita bisa lihat secara weekly pergerakan dari saham HMSP, sehingga kita tahu juga target kenaikan dari HMSP selanjutnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara weekly, dia memiliki PBH di 1860, artinya masih punya potensial profit ke arah sana, kurang lebih masih ada 150-an untuk menuju ke harga PBH-nya. Jadi kalau teman-teman mau beli, saya rekomendasikan teman-teman bisa beli di dekat PBH tadi di 1620. Batasi stop loss jika dia turun di bawah harga tersebut, dan taking profit boleh di area 1860 atau di situ menjadi resisten paling kuat dari saham HMSP. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-122. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube, Telegram maupun di Stockbit. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.